Anda kembali bersama kami. Saya mau tanya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dari tadi Mas Adi menyoal mengenai party ID itu, identitas partai di Indonesia itu kurang sekali. Jadi kalau ditanya ke Bang Andre, identitas partai Gerindra itu apa sih? Ya, Christian. Ya, Partai Gerindra ini alhamdulillah diuntungkan mempunyai figur Ketua Umum Pak Prabowo yang punya elektabilitas yang luar biasa ya. Yang punya magnet dan daya tarik bagi masyarakat. Sehingga dari awal Partai Gerindra mengikuti pemilu tahun 2009, lalu tahun 2014 dan 2019, suara Partai Gerindra terus naik. Dan insya Allah 2024 ini kami insya Allah akan bisa menjadi partai pemenang pemilu yang pertama di Indonesia. Nah, di luar figur Pak Prabowo, saat ini Gerindra sudah bertransformasi menjadi partai besar, punya kader-kader yang banyak, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten. Inilah yang menjadi motor penggerak gerakan Partai Gerindra. Bagaimana kader-kader Gerindra berjuang untuk melaksanakan manifesto perjuangan Partai Gerindra. Yang tadi yang saya sampaikan di awal, Christian, instruksi Pak Prabowo itu jelas kepada kami seluruh. Seluruh pejuang politik kader Gerindra harus turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, hadir di tengah masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat. Itulah cara kami merawat suara dan merebut hati masyarakat. Dan alhamdulillah, ya, Christian, ya, kita tidak terlalu banyak tagline, tidak terlalu banyak narasi, tapi kerja nyata pejuang politik atau kader Partai Gerindra itu dirasakan oleh masyarakat, dan ini yang menyebabkan suara Gerindra kita lihat di berbagai survei yang ada stabil di nomor 2 dan terus mendekati PDI Perjuangan di nomor 1. Ada juga. Jadi itu yang kita kerjakan di lembaga survei lain. Ya. Andre ini. Ya, hanya 1-2 lembaga survei, sisanya nomor 2. Baik. Oke, kalau ditanya ke... Dan kita tahu diindikasikan lembaga survei yang bilang Gerindra nomor 3 itu diduga merupakan penasehat dari partai tertentu. Gitu. Ini tuduhan yang serius loh ini, karena kan lembaga survei itu Mas Adi punya metodologi yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Kan diduga. Kita kan bisa lihat. Nanti saya undang deh Bang Andre ketemu sama siapa nih, lembaga survei yang nggak menempatkan Gerindra nomor urut 2 ini. Ada Carta Politika dan SMRC. Boleh lah kita ngobrol bertiga ya? Ya. Kalau jadi gini. Oh, Gerindra, SMRC ya? Litbang Kompas juga tetap Gerindra. Oke, berarti nanti kita ketemu Mas Toto ya, Yunarto Wijaya. Nanti saya undang. Nanti ini kan lagi di Padang. Kita undang ngobrol bertiga. Toto itu udah punya survei di Sumatera Barat. Partai Gerindra nomor 1 di Sumatera Barat. Tanya Mas Toto. Ya. Terima kasih sudah cerita mengenai Partai Gerindra. Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat survei di Dapil juga nomor 1. Ya, itu adalah Andro Rosiade kan? Ya, alhamdulillah. Karena itu sesuai arahannya Pak Prabowo, kerja nyata, aksi nyata, dan hadir di tengah masyarakat. Baik. Itu solusinya. Oke, kalau Pak Kamhar ditanya, Party ID dari Partai Demokrat itu apa sih? Pak Kamhar? Sorry, mohon maaf. Nah, oke, Pak Kamhar tapi dengar pertanyaan saya tadi ya, Pak Kamhar ya? Jadi untuk partai ID umumnya di Indonesia sih partai-partai yang memang sudah mapan ya, yang sudah lama seperti PDIP, Golkar secara relatif itu punya partai ID yang kuat, atau misalnya PS. Untuk partai nasional seperti Partai Demokrat, Gerindra, ini yang utama adalah faktor figur. Memang ini yang menjadi tantangan bagi partai seperti Partai Demokrat misalnya untuk transformasi menjadi partai yang lebih modern untuk sehingga basisnya ke depan bukan pada faktor figur lagi, tetapi benar-benar partai apa yang menjadi gagasan, ide, konsep, visi yang ditawarkan itulah yang menjadi referensi utama pemilih. Jadi posisi Partai Demokrat memang masih dalam terus upaya untuk membangun partai ID yang kuat ya, karena ini juga tercermin dari hasil pemilu. Secara relatif posisi kita kan 2 pemilu terakhir mengalami tren penurunan yang alhamdulillah saat ini setelah di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY sudah rebound, naik kembali, dan bahkan hasil survei terakhir dari Litbang Kompas
di 14%. Baik. Ini melebihi hasil pemilu 2014 maupun 2019. Oke, jadi optimis ya bisa meningkatkan elektabilitas dan semoga bisa dikonversi ke perolehan kursi di DPR berbagai tingkatan. Tadi poin dari Mas Adi. Karena ke PSI tadi sudah saya tanyakan soal Party ID PSI itu apa, tapi saya mau tunjukkan, mungkin dibantu teman-teman untuk menunjukkan ada beberapa figur tadi yang dikatakan oleh Mas Adi yang seharusnya ini bisa mendulang suara dan bisa dikonversi untuk bisa mendongkrak, mengatrol elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia. Ini ada kader-kader PSI yang justru mengundurkan diri, Mas Aryo Bimo. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada kami, lantas figur-figur seperti apa kalau figur seperti Samara Amani, kemudian Mas Rian Ernest, saya ingat betul ya, intens sekali di 2019 kita mengenal sebagai sosok yang juga punya pengaruh di media sosial maupun di ruang publik nyata gitu ya. Sekarang siapa figur dan siapa yang bakal ditawarkan kepada kami untuk menduduki posisi-posisi penting termasuk menjadi wakil rakyat? Oke. Yang pertama sebelum ke figur, saya lebih cenderung untuk bilang PSI itu partai yang mengutamakan Party ID tadi. Jadi kalau figur kader keluar tadi nggak apa-apa? Tentu sedih ya, sedih. Tapi masih banyak kader dan keluar masuk dalam politik itu biasa. Cuman karena kita mengutamakan figur, saya yakin yang memilih Samara, yang memilih Rian Ernest ataupun yang lain yang keluar gitu ya, itu waktu memilihnya itu milih PSI. Jadi bukan sekedar kalau misalnya yang bersangkutan itu berada di partai lain, belum tentu juga dipilih oleh yang memilih waktu itu. Jadi nanti Party ID, kembali lagi Party ID yang itu juga kita buktikan ketika peralihan ketua umum ya. Jadi bukan, kita nggak mau jadi grace sentris gitu ya, atau sekarang giring sentris gitu ya. Pendidikan politik yang kita berikan kepada masyarakat adalah partai politik itu bisa melakukan regenerasi politik. Maksudnya jangan sampai ada figur sentral, maksud Anda? Jangan sampai. Oke. Sip. Mas Adi, mungkin Anda bisa kasih pandangan nih, kan masing-masing partai itu punya strategi dan formula untuk bisa mendulang suara, mengatrol suaranya. Kalau yang hadir malam ini kan ada Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PSI. Tapi mungkin Anda bisa memberikan pandangan secara general. Apa yang paling bisa menarik hati seluruh rakyat Indonesia sebenarnya? Ada sebut tadi sebenarnya 80% belum menentukan atau mengasosiasikan diri ke partai tertentu. Apa yang faktor kunci menurut Anda? Ada dua kombinasi yang saya kira masih selalu digunakan oleh setiap partai politik ya untuk menarik dukungan pemilih. Pertama, figur kunci itu tidak bisa dilepaskan. Kenapa PDIP sampai saat ini nyaris tidak tergantikan? Karena faktor Soekarno dan Megawati itu adalah dua variabel yang sampai saat ini tidak bisa digantikan oleh apapun. Bahkan ketika Jokowi jadi presiden 2 periode, itu belum mampu mengalahkan variabel penting kenapa orang pilih PDIP, Soekarnois ya, terah politiknya Megawati Soekarno Putri. Begitupun dengan Gerindra. Kita tahu Gerindra sampai masuk 2 besar, 3 besar dan semacamnya itu karena faktor Prabowo Subianto, bukan karena faktor kinerja, bukan karena jargon, bukan yang lain-lain. Yang ketiga adalah SBY yang punya Demokrat. Kita tahu persis, memang sejak pemilu 2009-2014 sempat terjun bebas karena kasus korupsi sejumlah kadernya. Tapi per hari ini sekalipun orang tetap tidak mau pindah ke lain hati, memilih Partai Demokrat itu karena persoalan SBY yang cukup kuat. Ini adalah eksperimen 3 partai politik betapa figur kunci itu menjadi tarikan yang cukup signifikan. Kita lihat partai modern yang mencoba untuk melakukan eksperimentasi politik, non-figur sentris. Golkar berhasil, karena di dalamnya banyak politisi senior. Selain memang mereka punya basis pemilih tradisional yang cukup loyal. Tapi yang paling penting, banyak aktivis dan kader-kader partai Golkar itu adalah teknokrat. Mereka pebisnis, mereka punya uang dan pengalaman politiknya jangka panjang. Nah, partai politik modern lainnya rata-rata itu agak gagal seperti PSI. PSI belum berhasil masuk ke parlemen 2019. Belum masuk itu artinya gagal. Baik. Tinggal diuji nanti apakah partai modern yang mencoba untuk keluar dari fatsun politik tradisional non figur sentris bisa sukses ataupun tidak. Karena kalau ngelihat PKB jelas dia pemilihnya Nahdliyin gitu, Nahdlatul Ulama, ceruk pemilihnya jelas. Kalau melihat PAN jelas pemilihnya Muhammadiyah. Melihat PKS jelas pemilihnya adalah kelompok-kelompok tarbiyah.
Nah, PSI di mana? Nah. Di tengah konfigurasi, di tengah ceruk pemilih yang menurut saya cukup gampang kita mencari polanya. Nah, oke, kita bahas nanti di lain kesempatan. Waktu kita sudah habis, tapi senang sekali bisa ngobrol soal banyak hal malam ini dengan Bang Andre, dengan Pak Kamhar, dengan Mas Arya dan juga Mas Adi. Mas Adi, terima kasih sudah hadir. Semuanya juga terima kasih sudah hadir secara virtual maupun secara langsung. Sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan untuk bicara banyak hal soal menuju pemilu 2024. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton obrolan malam edisi kali ini. Saya Christian Grich. Kita jumpa lagi besok. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.